Ibu lihat ya, Mbak. Nanti yang nyusul biar nyusul. Ya, biar nyusul. Halo semuanya, selamat pagi. Pagi Mbak Vena. Pagi. Mbak Vena. Jawab dulu dong. Nyalain dulu, suaranya nyalain dulu. Ntar tutup lagi. Ntar matiin lagi. Satu-satu ya. Mana nih suaranya nih? Jawab dulu anak-anak, nyalakan dulu. Pagi Mbak Vena, gitu dong. Kaika, iya tuh mukanya. Kathleen. Radit bentar lagi nyusul ya Mbak Vena. Pokoknya mandinya mepet dah Radit. Untung sekarang kepakainya Zoom ya Tante. Kalau ke gereja ini udah nggak nyampe nanti. Aduh, ya semuanya selamat pagi. Kita hari ini mau mulai sekolah minggu kita ya. Kita sambil nunggu teman-teman yang lain yang belum masuk, kalau ada yang mau menyusul di kelas besar ini. Nah, sekarang untuk memulai ibadah kita, Mbak Vena mau ajak nyanyi. Kita mau menyapa Tuhan. Kita mau berterima kasih Tuhan sudah boleh bangunkan kita. Kita boleh berkumpul lagi nih di tempat ini, di video Zoom ini gitu, meskipun masih dalam keadaan pandemi, tapi kita masih bisa lihat teman-teman satu sama lain ya. Nah, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Kita nyanyi sama-sama ya. Udah nyanyi satu lagu. Halo Mbak Endang. Halo Ina. Udah masuk. Selamat pagi semuanya. Nah, sekarang kita mau berdoa. Kita mau minta Tuhan pimpin kita untuk bisa jadi anak yang manis. Kita mau mendengarkan firman Tuhan nanti ya. Nah, sekarang Mbak Vena mau minta tolong dong nih, kira-kira siapa ya yang berani bantuin Mbak Vena untuk doa pembuka? Siapa ya? Abi mau? Boleh.
Boleh. Oke, semuanya kita berdoa ya, dipimpin sama Abi. Ayo teman-teman semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Silahkan Abi. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami ingin melanjutkan minggu kami. Dan kiranya Tuhan bimbing minggu ini dari awal hingga akhir. Kasih kami selalu Tuhan, dari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, terima kasih Abi. Nanti yang lainnya gantian ya, bantuin Mbak Vena. Nah, sekarang ada Evelyn, ada Diva. Halo yang baru masuk Evelyn dan Diva. Ada Dito. Ya, sekarang kita mau nyanyi lagu ya, adik-adik. Mbak Vena mau ajak nyanyi Yesus itulah satu-satunya. Menurut adik-adik, Yesus ini siapa sih? Buat adik-adik ini, kalau adik-adik ketakutan, kira-kira siapa yang paling sering nolong, paling cepat? Kita nyanyi lagu Yesus itulah satu-satunya ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Sudah menyanyikan lagu Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Nah, Mbak Vena mau nanya dong, wah Ina kenapa matanya? Kita mau, Mbak Vena mau tanya dong, adik-adik selama ini kalau misal adik-adik pernah nggak ada punya ketakutan gitu? Kalau lagi sendiri atau lagi di rumah, kira-kira adik-adik pernah takut nggak? Masih di mute, Abi atau Kaika? Ada yang pernah takut? Iya, pasti semuanya punya ketakutan sendiri ya. Nah, sekarang kita udah mau mendengarkan firman Tuhan ya, Bu Rika. Nah,
Sebelumnya, Mbak Vena mau ajak adik-adik untuk nyanyi satu lagu lagi. Kita mau minta pimpinan Roh Kudus untuk penyertai kita dalam mendengarkan firman Tuhan, supaya adik-adik nggak main-main mendengarkannya, bisa serius mendengarkannya, dan bisa jadi anak yang manis setelah mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita nyanyi sama-sama ya. Adik-adik, sekarang waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau dengar firman Tuhan? Yuk kita duduk yang manis, kita buka telinga dan hati kita. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik, ayo kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh sambil mengarahkan hati kita sama Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo sekarang kita angkat tangan. Ya, itu dia. Kita sudah menyanyikan lagu. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Silahkan Bu Rika. Ya, terima kasih Mbak Vena, ada Bu Endang, ada Bu Ani, ada anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi anak-anak. Coba tolong dijawab dulu, dinyalakan speaker ini ya. Andi unmute dulu. Selamat pagi. Ibu mau dengar suaranya dulu. Selamat pagi. Pagi. Itu dong. Masa anak-anak kelas tanggung disapa cuman diem aja. Selamat pagi, apa kabar kalian? Baik. Baik. Puji Tuhan, sehat semua? Sehat semua? Sehat. Sudah selesai tesnya? Tes kenaikan kelas sudah selesai? Sudah. Kemarin sempat merasa was-was tidak naik kelas? Sempat merasa takut tidak naik kelas? Ada? Ada? Atau pede aja, percaya aku pasti naik gitu kan? Tidak ya? Semua yakin kalau naik kelas ya? Nggak ada yang takut nggak naik ya? Wah, hebat, mau belajarnya dari rumah, yang ngerjainnya dari rumah, pede naik ya. Nah, kan bisa dibantu gitu ya, jadi pede naik ya. Oke, siap. Sebelum mendengar firman Tuhan, anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita berdoa dulu ya, supaya Tuhan tadi sudah ada pujian yang mengajak kita untuk mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita juga berdoa. Jadi ada pujian, ada doa, itu merupakan satu rangkaian ketika kita hidup di dalam Tuhan atau menjadi anak-anak Tuhan. Tidak bisa doa doang, tidak bisa pujian doang, tetapi ada pujian dan juga ada doa. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Tutup mata dan lipat tangannya ya anak-anak ya. Tuhan, terima kasih jikalau di kesempatan pagi siang hari ini Tuhan kami boleh berada di ruang Zoom bersama dengan anak-anak kami sekolah minggu.
Sungguh merupakan sukacita dan keceriaan yang tersendiri di tengah-tengah kesibukan kami, di tengah-tengah kelelahan kami. Kami boleh melihat anak-anak kami selalu ceria. Itu menggambarkan bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan anak-anak kami, dan Tuhan Yesus selalu memberkati anak-anak kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengar cerita firman Tuhan. Hadirlah Bapa di dalam hati, pikiran, dan kehidupan kami, supaya kami dimampukan untuk mengerti apa yang Bapa kehendaki, dan kami juga dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Mari Bapak, Engkau berkati setiap kami dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, sehingga akan kami sampaikan mudah dimengerti dan juga semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mohon doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anak-anakku ada yang belum bawa Alkitab, belum menyiapkan Alkitabnya, ayo siapkan dulu Alkitabnya. Kalau sudah dibuka Kisah Para Rasul. Yuk, Alkitabnya diambil dulu karena kita sekolah minggu, kita mau baca firman Tuhan, pasti kita akan membuka Alkitab. Yuk, ambil dulu Alkitabnya yang belum. Kalau sudah dibuka Kisah Para Rasul, di kitab apa ya? Kisah Para Rasul ya? Perjanjian Lama atau Baru ya? Hai Dito, oh, masih dari Nigeria. Ada Dito. Oke, selamat bergabung Dito. Di sini. Mantap, Mama. Ya, kita buka Kisah Para Rasul. Kita perjanjian lama atau perjanjian baru? Silakan yang mau jawab. Di unmute. Baru, pintar semua. Top. Kisah Para Rasul 16, anak-anakku. Ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Sudah semua? Nah, kalau sudah, karena agak banyak, nanti Ibu minta bacanya bergiliran. Ibu tunjuk ya. Nah, Ibu tunjuk berdasarkan yang ada di monitor Ibu. Oke, sudah siap semua ya? Kisah Para Rasul 16, ayatnya yang ke-19, sampai dengan ayatnya yang ke-34. Nah, ini nanti ketahuan kalau Ibu tunjuk, nggak baca berarti nggak pegang Alkitab. Nah, oke. Caranya begitu. Kita tes. Kalau tidak baca berarti tidak pegang Alkitab. Oke, ayat 19 Ibu minta Bennett. Ya, 19 Bennett. Lalu ayat yang ke-20 berikutnya Daniel. 20 Daniel. 21 itu yang ada Tirsa, 21. Lalu 22 ke Ina. Ina bisa baca ya sayang ya? Bisa enggak? Susah? Bisa enggak? Bisa? Oke. Ulangi, 19 Bennett, 20 Daniel, 21 Tirsa, 22 Ina, 23 Abi, 24 Kayika. Alena ada nggak Alena? Ada. Oke, Alena 25 ya sayang. Alena 25, 26 Dito. Oke, 27 Radit sudah muncul belum sayang? Radit sudah muncul, Bu Ani? Udah. Oke, Radit 27 ya, Nak? Ya, Radit 27, 28 Arda, ada sayang tadi? Ada. Oke, Arda 28, Yoel 29, 30 Evelyn, 31 siapa nih panggilannya? Kathleen ya? Nah, Kathleen 31, lalu 32 Diva, 33 Gaby, dan 34 nanti Ibu. Wah, pas, mantap. Oke, ingat ya urutannya ya. Bennett, Daniel, Tersa, Ina, Abi, lalu Kayika, Alena, Dito, Radit, Arda, Yoel, lalu si Evelyn, Kathleen, Diva, dan Gaby terakhir Ibu. Oke, kita mulai ya. Ya, 1, 2, 3. Silakan anak-anak.
kepala penjara Filipina. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Oke, lanjut. 20 Daniel. Kisah Para Rasul 16, sekarang Daniel ayatnya yang ke-20. Ketemu belum, Nak? Ketemu belum, Daniel? Kisah Para Rasul, coba dicari dulu. Tirsa sudah ketemu? Tirsa sudah ketemu belum? Oh, kenapa nggak nyala atau? Maaf, tadi tidak. Oh, Tidak terdengar ya. Oh, Tadi gitu. sudah dibaca, tapi tidak terdengar. Oh ya, oke. Enggak kedengeran, tadi nggak ada suaranya. Ya udah, sekarang baca lagi ayat yang ke-20. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi. Oke, terima kasih. Tirsa ya 21, Nak. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Oke, Ina. 22, sayang. Mereka juga orang banyak bangkit menantang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Oke, lanjut. Kak Yika dulu ya, 20. Mereka, Kisah Para Rasul berapa? Oh ya, sebentar. Kisah Para Rasul 16. 16. Tadi mulainya 19. Saya ikutin ya, kamu tunggu ya. Dito ya. Sekarang Kak Yika dulu 23, yuk. 23. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Oke, Alena 24. Tetapi kira Sesuai, Nak, 24, Nak. Alena mana, Alena? Ya, 24, sayang. sesuai dengan perintah itu, kepala penjara masukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah, paling tegak dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Oke, tadi lanjutnya Dito dulu ya, kayaknya 25 ya? 26 aku. Oh, kamu 26, berarti Radi dulu. Ya, Radi 25. Radi 27. Oh, Radi 27, Warda. Abi kayaknya, Abi ya. Aku 28. Abi emang belum? Tadi seharusnya 23, Bu. Oh, oke. Ini layarnya berubah-berubah. Ya, wes ya, Abi 25 ya, Nak. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman baik mendengarkan mereka. Oke, 26 siapa? Aku. Oh, kamu Dito. Oke, yuk. 26, Nak. Tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat,
sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan ketika itu juga terbukalah semua itu dan terlepas belenggu mereka semua. Oke, 27, Mas Radit, ya. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Ketika ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Oke, 28, Mas Arda. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu sebab kami semuanya masih ada di sini. Ya, gimana? Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Oke, si ini dulu ya, siapa? Evelyn. 30, Nak. Evelyn. Oh, Mike Evelyn rusak. Oke. Berarti si Kathleen. 30, Nak. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Oke. Mbak Diva. 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Iya. Mbak Gaby, 32. Ada nggak Mbak Gaby? Ada kan? Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Oke, ini ada Sanon ya, Sanon 33. Aku mau masuk. Iya, baca. Baca, Nak. Bawa Alkitab nggak? Ada Alkitab nggak? Ada. Ya, Kisah Para Rasul 16 ayatnya yang ketiga-tiga, Nak. Yuk, baca. Nggak apa-apa, tungguin. Kisah Para Rasul 16 ayatnya yang ke-33. Kisah Para Rasul berapa? 16. Ayatnya yang ke-33. Udah ketemu? Bentar. Ya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilang mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Oke. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Ya, terima kasih anak-anakku. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengar sabda firman Tuhan dan yang melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih anak-anakku sudah membaca Alkitab. Benar yang diomongkan bahwa anak-anak membuka Alkitab lalu membacanya. Jadi setiap kali sekolah minggu selalu diingat ya, harus memegang dan membuka Alkitab. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, anak-anakku sudah pernah mendengar cerita perikop ini belum? Tentang apa? Belum. Nah, ini cerita tentang Paulus dan siapa tadi? Paulus dan siapa temannya Paulus satu lagi tadi? Yang nanti di penjara itu tadi Paulus dan Silas. Ya, ada satu tokoh itu ada di sini perempuan. Jadi kalau kita lihat ke atas, perempuan ini di ayat yang ke-16, Ibu bacakan. Kisah Para Rasul 16 ayat 16. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Nah, perikop ini, kenapa ada cerita di perikop ini, mengambil perikop sebelumnya, di ayat yang ke-16. Jadi diceritakan di perikop yang sebelumnya, di ayat-ayat yang sebelumnya, 16 ayat 16 itu, bahwa ada seorang perempuan yang mempunyai ahli tenung. Tahu ahli tenung? Ahli tenung apa? Ada yang tahu? Udah pernah mendengar ahli tenung? Orang yang bisa? Abi apa?
Sihir? Sihir, ya. Sihir. Ada lagi apa ahli tenung? Orang yang bisa meramal. Nah, dia mempunyai ahli tenung. Dia mempunyai kemampuan untuk meramal seseorang. Nah, lalu tuan-tuan dari hamba perempuan ini tadi, ketika dia bisa meramal datang ke perempuan itu, maka si tuan-tuannya ini mendapatkan penghasilan yang besar. Karena dia bisa meramal orang lain. Nah, ketika lalu diceritakan di ayat yang ke-19, ketika perempuan ini berjalan berjalan dengan Paulus dan Silas, di situ oleh Paulus istilahnya ditengking. Nah, ditengking itu istilahnya dikeluarkan. Roh-roh tenung itu dikeluarkan dari perempuan ini. Oleh Paulus dikeluarkan. Sehingga tidak ada lagi roh tenung di dalam diri seorang perempuan ini tadi. Lalu kalau perempuan ini sudah tidak mempunyai roh tenung, dia tidak bisa lagi meramal. Lalu apa yang terjadi dengan tuan-tuannya tadi? Otomatis penghasilannya berkurang. Jadi ada seorang perempuan, dia awalnya mempunyai ahli meramal. Dia mempunyai roh tenung. Nah, ketika dia bisa meramal, dia bisa mempunyai roh tenung ini, ada banyak orang yang datang kepada dia. Lalu lalu tuan-tuan ini yang hidup pada waktu itu, dia mempunyai penghasilan besar. Karena dia bisa meramal orang. Nah, orang lain itu memberikan duit ketika dia sudah memberikan ramalannya. Oh, kamu besok bakalan begini, oh kamu nanti bakalan seperti ini, seperti ini. Tetapi ketika seorang perempuan ini mengikut Paulus dan Silas, dia tidak lagi ada roh tenung, karena sudah dikeluarkan oleh Paulus dan Silas. Lalu para tuan-tuan ini sudah tidak lagi punya penghasilan yang besar. Nah, akibatnya tuan-tuan ini marah, adik-adik. Tuan-tuan ini marah kepada penguasa-penguasa pada waktu itu. Penguasa-penguasa Rom itu Romawi. Di tengah-tengah kehidupan mereka lapar. Ini Paulus dan Silas ini orang yang mengacaukan negeri kita. Mereka mengajarkan tentang ajaran-ajaran Yahudi yang tidak bisa kita terima oleh orang-orang Romawi. Lalu para tuan-tuan ini meminta penguasa-penguasa pemerintahan di situ untuk menangkap Paulus dan Silas. Benar apa yang terjadi? Paulus dan Silas apa ceritanya tadi? Paulus dan Silas ditangkap. Paulus dan Silas ditangkap, lalu dimasukkan ke dalam penjara. Sebelum dimasukkan dalam penjara, baju mereka dilucutin. Dilucutin itu dilepasin. Dilepasin lalu mereka dicambuin. Dikebukin gitu ya, pakai alat lah gitu. Lalu semua badannya sudah sakit, kesakitan, lalu mereka berdua dimasukkan ke dalam penjara, dan di dalam penjara apa yang terjadi? Mereka diikat, dibelenggu. Kita bisa bayangkan. Jadi Paulus dan Silas, karena mengajarkan tentang yang benar, mereka mendapatkan siksaan dan bahkan masuk ke dalam penjara. Kepala penjara diminta menjaga Paulus dan Silas dengan sungguh-sungguh, supaya mereka tidak keluar dari penjara itu, supaya mereka tetap di dalam penjara itu. Kaku, bukan hanya santai, tenang-tenang, bisa duduk, bisa jalan, enggak. Tetapi Paulus dan Silas benar-benar diikat, dibelenggu. Tidak bisa bergerak sama sekali. Apa yang terjadi dengan Paulus dan Silas ketika dalam keadaan yang seperti itu? Itu keadaan yang nyaman atau enggak, adik-adik? Ibu bertanya. Keadaan Paulus dan Silas ini menyenangkan enggak? Mengenakkan enggak? Coba. Oh, Abi menjawab tidak. Yoel ibu dengar menjawab tidak. Tadi si Ina dada-dada berarti tidak. Tirsa juga bilang tidak. Mengapa tidak? Karena mereka dibelenggu. Mereka hidup di penjara. Kita bisa bayangkan aja hidup di penjara. Bisa jalan, bisa ada di dalam ruangan aja udah nggak enak ya. Apalagi dalam posisi dibelenggu, diikat tangan dan kakinya diikat. Mereka tidak bisa bergerak apa-apa.
Tentu itu situasi yang tidak menyenangkan, situasi yang menakutkan buat mereka, situasi yang menegangkan buat mereka. Adik-adik pernah nggak mengalami situasi seperti itu? Ibu tanya. Di saat-saat seperti ini pernah dikurung orang tua di kamar? Ada yang pernah? Karena saking nakalnya, atau mungkin nggak mau belajar, atau mungkin main terus, kurung tuh di kamar. Atau mungkin dikurung di kamar mandi. Sudah ada yang pernah mengalami itu? Oh, berarti adik-adik sekolah minggu ya Kak Jeremia hebat-hebat ya, nggak ada yang nakal, nurut-nurut sama papa mamanya, rajin belajar, betul ya? Nah, itu dipertahankan. Tetapi ketika Paulus dan Silas dalam situasi yang seperti itu, apakah mereka hanya diam saja? Pertanyaan Ibu. Apa tadi ceritanya? Paulus dan Silas? Apa? Memuji Tuhan. Mereka menyanyi dan berdoa. Jadi bukan hanya berdoa saja, tetapi juga bernyanyi. Mereka memuji nama Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan. Kalau berdoa sering ya adik-adik ya, tanpa adik-adik sadarin, berdoa ketika dalam keadaan takut, mau menghadapi tes, atau mau menghadapi, aduh aku nanti naik kelas, enggak, aku di rumah sendiri. Seringkali yang adik-adik lakukan adalah berdoa. Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus sertai saya, aku di rumah sendiri. Lindungi aku, papa mama lagi pergi. Itu yang seringkali adik-adik lakukan. Pernah tidak pertanyaan Ibu, adik-adik memuji Tuhan di saat adik-adik ketakutan? Pernah enggak? Coba jawab, yang pernah ataupun yang belum, coba jawab. Pernah enggak? Di tengah-tengah situasi yang ketakutan itu adik-adik memuji Tuhan. Pernah. Apa lagunya? Coba Ibu tanya, kalau pernah, apa lagu? Apa lagu yang memberikan kekuatan buat adik-adik di saat adik-adik merasa dalam situasi yang menakutkan, di dalam situasi yang menegangkan, situasi khawatir? Lagu apa? Kalau di lagu sekolah minggu kebanyakan kayaknya lagu-lagu yang ini ya, yang lagu-lagu yang happy-happy gitu ya. Apa lagu-lagu yang ini? Yang lagu-lagu yang untuk menguatkan adik-adik bahwa bersama Yesus itu aku menjadi tenang gitu. Apa ya contohnya? Coba dicari ya. Nanti kita coba lihat lagunya apa, nyanyinya seperti apa. Apakah itu betul untuk lagu menguatkan? Oke, Ibu lanjut dulu ceritanya. Jadi ketika Paulus dan Silas itu memuji nama Tuhan dan berdoa, apa yang terjadi? Penjaranya seperti apa? Pintu terbuka. Belenggu mereka semua terlepas. Mereka bisa keluar dari penjara. Woi, luar biasa. Puji nama Tuhan adik-adik. Dengan pujian, dengan doa, ternyata mereka lepas dari situasi yang menakutkan. Lepas dari situasi yang membelenggu mereka. Hanya dengan pujian dan doa. Mereka tidak lagi berada di penjara. Bahkan kepala penjara itu pun merasa ketakutan, kebingungan kok bisa lepas. Padahal aku sudah menjaganya. Dan di akhir cerita bahkan kepala penjara dan seisi keluarganya percaya kepada Tuhan Yesus, ikut dibaptis bersama dengan Paulus dan Silas. Itu bukti nyata loh adik-adik, itu nggak bohongan. Dengan pujian dan doa, ketika adik-adik merasa ketakutan dalam situasi apapun, bahkan dalam situasi yang menyenangkan pun, pujian dan doa itu membawa suatu berkat tersendiri buat kehidupan kita semua. Jangan cuma diem aja kalau ketakutan. Kalau dalam situasi khawatir, aku bingung, aku takut, jangan diem saja. Sebagai anak-anak Tuhan, apa yang harus dilakukan kalau kita mencontoh Paulus dan Silas? Apa tadi? Bernyanyi dan berdoa. Ya, dalam situasi senang pun adik-adik mari puji Tuhan.
Itu mesti sudah seringkali dilakukan ya. Kalau senang gitu, wah nyanyi, senang, lagu sukacita, kita puji nama Tuhan. Tetapi di dalam situasi kita ketakutan, masih bisa enggak kita puji nama Tuhan? Masih memungkinkan enggak kita berdoa kepada Tuhan? Atau kita lari keluar, atau kita lari kepada hal-hal yang enggak tahu, enggak jelas? Atau kita memang minta tolong kepada orang tua? Nah, lain kali adik-adik kalau kita dalam situasi ketakutan, kalau kita dalam situasi yang membelenggu kita, tidak menyenangkan, mengkhawatirkan, datanglah pertama kali kepada Tuhan. Tuhan itu memang tidak kelihatan, nggak seperti orang tua yang kelihatan, yang bisa langsung dimintain tolong. Tetapi Tuhan bisa langsung memberikan jawaban pada saat itu. Dan adik-adik bisa yakin bahwa hatinya adik-adik ketika sudah memuji Tuhan, ketika sudah berdoa kepada Tuhan di saat adik-adik takut, maka adik-adik akan mendapatkan hati yang tenang. Tidak lagi khawatir. Ketika adik-adik menangis, lalu sudah berdoa, menyerahkan semua kepada Tuhan, yakinlah. Tangisan itu akan berhenti. Tetesan air mata itu akan berhenti. Akan Tuhan ganti dengan sukacita. Akan Tuhan ganti dengan kebahagiaan. Yakinlah itu. Percayalah. Puji Tuhan Ibu sudah mengalami hal itu. Kalau Ibu bisa bercerita, berarti Ibu sudah mengalami. Kalau Ibu belum mengalami, Ibu nggak bakalan cerita. Kuncinya satu, datang kepada Tuhan. Datang kepada manusia itu kadang sia-sia. Bisa saja dicuekin. Ya sana, urus sendiri. Ya sana. Ketakutanmu kamu hadapin sendiri. Tetapi bersama dengan Tuhan, enggak. Tuhan Yesus pasti akan jawab doa kalian. Tuhan Yesus pasti akan dengarkan pujian kalian, dan saat itu juga Tuhan akan memberikan ketenangan. Dicoba, adik-adik, dicoba. Kalau tidak mencoba, nggak akan bisa tahu, nggak akan bisa cerita. Ya, adik-adik sudah mulai besar, sudah kelas 4, 5, 6, atau mungkin 3, 4, 5, 6. Adik-adik sudah besar, sudah harus mulai mengalami. Apa benar Tuhan Yesus itu ada? Apa benar Tuhan Yesus itu menolong saya di saat saya sedih, di saat saya ketakutan? Tetapi di saat sukacita pun adik-adik ucapkan syukur kepada Tuhan melalui pujian dan doa. Ya, itu satu hal, satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Pujian dan doa. Mungkin Ibu kasih beberapa contoh. Lagu-lagu yang bisa menguatkan kita. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Satu lagu ada lagi. Mungkin ini di sekolah minggu saya kemarin Ibu nyari di lagu sekolah minggu ada, tapi ini di lagu orang tua sih. Bila taufan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan. Nah, ketika kita mengalami situasi yang tidak menyenangkan, coba kita lihat berkat-berkat Tuhan. Lihatlah itu, hitunglah. Maka kita tetap akan bisa yakin, oh Tuhan tetap akan menyertai saya. Tuhan akan melindungi saya ke depan. Kemarin Tuhan sudah mencurahkan berkat sebegitu besar buat kehidupan kita. Ke depan saya yakin Tuhan pun akan menyertai saya. Nah, mungkin lagu-lagu yang sukacita nih ada nih. Burung pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil aja dikasihi Tuhan loh adik-adik. Apalagi kita, manusia-manusia, anak-anak Tuhan, ini dipelihara oleh Tuhan. Bunga bakung di taman, itu siapa yang pelihara? Coba Ibu tanya, bunga bakung, burung pipit, pohon-pohon, siapa yang pelihara? Siapa Tirsa yang pelihara?
Oke, Tuhan. Kalau kita mau sadari ya, kadang kita melihat itu pohon nggak pernah disiram, nggak pernah diberi pupuk, kok tumbuh ya? Nah, kalau ada mau sadari itu karena siapa? Itu karena Tuhan loh. Oh, kita nggak nyiram, kita nggak beri pupuk, kok tumbuh? Itu karena Tuhan. Burung pipit, coba burung-burung, binatang-binatang yang hidup dengan liar, yang hidup dengan sendirinya, itu kok bisa ya tetap hidup ya? Bisa ya mendapatkan makan di sana di sini ya? Itu karena siapa? Karena Tuhan. Makanya jangan pernah khawatir burung pipit, bunga bakung di taman aja Tuhan pelihara. Apalagi kita, anak-anak Tuhan, manusia-manusia yang Tuhan kasihi. Tuhan nggak pernah akan tinggalkan kita. Manusia bisa loh ninggalin kita. Betul enggak? Bapak Ibu bisa kan ninggalin kita? Coba dijawab, betul enggak? Bapak Ibu bisa ninggalin kita? Kakak adik kita bisa ninggalin kita? Kita bisa sendirian, betul? Tetapi Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Nggak kelihatan loh Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus itu ada. Dan selalu menolong kita, selalu ada bersama dengan kita. Oh, itu sumber kekuatan buat kita adik-adik. Jadi nggak perlu takut. Nggak perlu khawatir. Ketika kamu takut dan khawatir akan kehidupan ini, apapun itu, datanglah kepada Tuhan. Berdoa dan memuji nama Tuhan. Maka semua belenggu rasa kekhawatiran dan ketakutan itu akan Tuhan lepaskan. Tidak lagi ada dalam kehidupan kita. Bahkan iblis sekalipun yang menurut kita itu menakutkan, ya itu nggak kelihatan juga, tetapi itu menakutkan, itu pun lenyap dari kehidupan kita dalam nama Yesus. Tidak ada itu. Ya, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan lagi. Dalam hal apapun itu tidak ada yang perlu ditakutkan. Selama adik-adik bersama dengan Tuhan Yesus. Ada satu lagu lagi. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua. Ah, itu tanpa terkecuali. Sayang Bu Endang yang sudah sepuh, yang sudah berumur, Bu Rika yang juga sudah berumur, Mbak Vena yang masih muda di atasnya adik-adik, ada Bu Ani yang sudah lebih di atasnya Bu Rika, sama kayak Bu Endang. Apalagi adik-adik yang masih kecil-kecil, semua Tuhan sayang, tanpa terkecuali. Bahkan yang masih bayi-bayi, adik-adik yang masih kecil-kecil, yang baru lahir pun Tuhan sayang. Di dalam kandungan pun Tuhan sayang. Ya, jadi tidak ada kata-kata Tuhan nggak sayang saya. Oh, Tuhan tinggalkan saya. Enggak. Tidak ada kata-kata seperti itu. Ya, adik-adikku ya. Adik-adik sudah besar. Sudah 4, 5, 6. Udah mungkin masih kelas 3. Sudah gabung di kelas besar. Yakinlah. Hiduplah bersama dengan Tuhan. Mulailah ketika kalian takut belajar untuk datang kepada Tuhan pertama kali. Berdoa dan puji nama Tuhan. Nanti adik-adik bisa cari di YouTube lagu-lagu sekolah minggu. Ya, cari. Jadi di YouTube jangan pun cuma nyari lagu-lagu TikTok, lagu-lagu apa itu enggak jelas ya. Tetapi coba mulai cari, mulai saat ini. Ibu kasih PR. Ibu kasih PR, cari lagu-lagu YouTube di YouTube, lagu-lagu sekolah minggu yang bisa memberikan kekuatan buat adik-adik. Hah? Ibu kasih PR ya. Selain nanti ada tugas dari Mbak Vena, Ibu kasih PR. Nanti di lain kesempatan ketika Ibu ngajar, Ibu mau tanya. Adik-adik sudah menemukan lagu-lagu apa yang bisa memberikan kekuatan. Adik nggak takut lagi, adik-adik nggak khawatir lagi. Atau mungkin lagu-lagu yang menyenangkan adik-adik apa gitu. Ya, satu masing-masing cari satu ya. Masing-masing cari satu. Di YouTube, sekarang ada YouTube canggih. Jangan hanya lagu-lagu TikTok. Tapi coba lagu sekolah minggu. Nanti dicari ya. Kumpulkan. Nanti kalau Ibu ngajar lagi suatu saat, Ibu mau tanya. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Waktu saya kembalikan pada Mbak Vena. Terima kasih anak-anakku. Tuhan Yesus memberkati. Monggo Mbak Vena. Ya, terima kasih Bu Rika. Puji Tuhan, terima kasih untuk firman-Nya. Nah, adik-adik, seperti yang tadi udah Bu Rika sampaikan, kalau kita semua nggak perlu takut karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Nah, Mbak Vena mau ajak saat nyanyi satu lagu untuk meresponi firman Tuhan. Yang tadi Bu Rika udah sempat ajakin nyanyi.
Mbak Vena mau ajak adik-adik juga ikutan nyanyi nih. Tadi Mbak Vena lihat waktu Bu Rika ajakin nyanyi, adik-adik nggak ada yang nyanyi. Jadi kita nyanyi lagu Dalam Nama Yesus bareng-bareng ya. Kita nyanyi sama-sama. Sekarang Mbak Vena mau ajak adik-adik kita persembahan dulu kali ya. Nanti setelah persembahan doa persembahan nanti Mbak Vena minta tolong adik-adik lagi. Nanti kira-kira siapa yang mau persembahan nanti bantuin Mbak Vena ya untuk doa persembahannya. Nah, sekarang untuk mengiringi persembahan kita, adik-adik jangan lupa boleh dikirimkan lewat mamah papahnya. Bisa juga kalau misalnya mau ke gereja ya. Nah, kita mau nyanyi lagu persembahan kami untuk mengiringi persembahan kita. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami.
persembahan kami. Iya, oke. Sekarang Mbak Vena mau ajak adik-adik aktivitas. Nah, tapi sebelumnya Mbak Vena mau share nih. Kemarin siapa yang udah ngumpulin aktivitas minggu lalu? Kira-kira siapa? Kita lihat ya. Siapa nih? Ada Bennett. Kita lihat ya. Terima kasih Bennett. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Bennett sudah mengumpulkan. Sekarang kita lihat satu lagi ya. Kira-kira siapa nih yang kemarin udah ngumpulin? Ada siapa nih? Ada Albi. Kita dengerin ya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yeay, terima kasih Albi. Ya, itu dia tadi teman-teman yang udah mengumpulkan aktivitasnya minggu lalu. Nah, siapa kemarin kok cuma 2 orang nih yang ngirimin. Nah, buat aktivitas minggu ini kita bikin video juga ya adik-adik. Seperti tadi nih, kan adik-adik udah dikasih PR nih sama Bu Rika. Nah, Mbak Vena juga mau kasih lagu, mau minta adik-adik untuk nyanyi satu lagu yang adik-adik rasa lagunya itu bisa menolong adik-adik nih kalau lagi adik-adik lagi takut, adik-adik lagi susah. Nah, boleh lagunya boleh apa aja, terserah. Nanti direkam kayak video tadi, nanti dikumpulin ke Bu Guru Sekolah Minggu. Nah, udah tugasnya itu aja Mbak Vena, kalau sama satu itu aja. Iya benar, itu aja. Itu aja dikumpulkan minggu depan. Ayo siapa yang mau nyanyi? Lagunya tadi juga boleh, dalam nama Yesus tadi juga boleh kalau susah. Ya. Karena sebagian besar lagunya memang lagu yang ini sih. Ditunggu ya. Sip. Nah, lagunya gampang kan aktivitasnya. Nah, jadi jangan sampai nggak ngumpulin ya sekolah aktivitasnya. Ntar Abi, Bennett, Dito, Yoel, Mas Arda nih, Kathleen, Radit, Shannon, Diva, Evelyn, Tirsa, Ina, Dani, Alena, semuanya ditunggu ya nanti aktivitasnya. Nyanyi, direkam pakai video. Boleh rame-rame, boleh sendiri, boleh minta temenin mama, papa, boleh minta temenin adiknya juga boleh. Pokoknya direkam, nanti dikirim ke Guru Sekolah Minggu. Oke? Nah, sekarang Mbak Vena mau minta tolong adik. Oh iya tadi. Ya, Mbak Vena mau minta tolong adik-adik untuk doa persembahan. Kira-kira siapa nih yang berani mau bantuin Mbak Vena untuk doa persembahan? Tadi Mas Abi udah bantuin Mbak Vena untuk doa persembahan. Kira-kira sekarang siapa nih yang mau? Dito. Ayo, udah besar-besar, masa harus ditunjuk. Dito mau? Bennett mau? Atau Dani mau? Tidak. Tidak. Kenapa? Tidak jawabannya, kira iya gitu. Kok tidak jawabannya Daniel? Wah, kaget Ibu.
Bukan, mungkin Nina. Oh, Ina. Oh, Ina. Ina mau? Oke, Ina. Kita berdoa persembahan ya. Yuk. Lipat tangannya semuanya. Tutup matanya. Ayo, Ina. Kita berdoa. Doa persembahan atau doa persembahan aja. Yuk, Ina. Doa. Kenapa? Doa persembahan aja sayang. Tadi kata Mbak Vena, doa persembahan aja. Yuk. Oke. Yuk. Tuhan, kiranya mau memberkati kita semua melalui persembahan yang telah kita berikan. Amin. Amin. Ya, terima kasih Ina. Ya, semuanya harus berani ya, kayak Ina, kayak Mas Abi, semuanya harus berani. Nanti minggu depan kalau guru sekolah minggunya minta tolong buat pimpin doa, harus berani. Tuh Ina udah hebat berani pimpin persembahan. Yeay. Nah, sekarang ibadah kita sudah selesai. Adik-adik jangan lupa ya untuk mengerjakan aktivitasnya, nanti dikumpulin minggu depan. Nah, sekarang untuk menutup ibadah kita pada siang hari ini, mungkin sebelumnya kita tutup dulu dengan doa penutup. Nanti Mbak Vena ajak nyanyi satu lagu lagi. Kita nyanyi lagi, habis itu sudah selesai semuanya. Oke? Mbak Vena nanya, Mbak Vena. Iya, Bu. Sekolah minggu punya ini enggak? Nomor masing-masing orang tua ini enggak kira-kira? Kayaknya guru pengasuh punya. Masing-masing pengasuh ya? Kalau enggak, nanti kayak ibu-ibu tuh Bu Endang, nanti kita kasih waktu spare 2 minggu gitu. Adik-adik rekaman ya, rekaman nanti akan Ibu edit, akan papanya Yoel edit, terus nanti kita masukkan di ibadah. Ya? Ya anak-anak ya, jadi pada rekaman ya nanti akan di Sawangan ada Bu Endang, ada Bu Ani, nanti masing-masing akan dimintain, ayo rekaman, Ibu kasih waktu 2 minggu, nanti terus kita bentuk, kayak ibu-ibu kan ada yang nyanyi itu, Bennett, mamahnya nyanyi itu, nanti Bennett nyanyi, kita direkam mamahnya, kayak mamah nyanyi, terus Abi, ya nanti direkam sama papa, Ania, Tirsa, jadi satu, bertiga nggak apa-apa, nyanyi berarti satu lagu aja, dalam nama Yesus saja ya. Satu lagu yang sama dalam nama Yesus, nanti dikumpulkan dalam waktu 2 minggu untuk kelas besar. Kelas kecil ya biarin aja. Kelas besar nanti 2 minggu dikumpulkan, nanti masing-masing dari wilayah akan pengasuh-pengasuh sekolah minggu coba japri, nanti dikirimkan ya, ada Gaby, mana tadi Diva, Gaby, nanti direkam, terus nanti akan Ibu edit, nanti dikeluarkan di ibadah untuk kelas besar ya. Ditunggu ya. Oke, siap ya. Nanti akan Ibu japri-japri ya rekamannya ya. Tolong dibantu Bu Endang, Bu Ani, Mbak Vena. Iya. Nah, wilayah 1 nanti siapa monggo ya. Nanti kita jadikan satu. Lagunya sama ya semua ya, dalam nama Yesus saja yang gampang. Lagunya ya. Lagunya itu. Coba nanti akan Ibu cari ininya ya, musiknya. Gitu. Oke, siap? Oke, terima kasih. Jadi proyeknya sekolah minggu ya, kelas besar. Oke, good. Oke, nah sekarang kita mau tutup ya semuanya sekolah minggu kita pada siang hari ini. Kita mau tutup dalam doa dulu, baru kita nyanyi satu lagu lagi dan kita sudah selesai. Ayo semuanya, kita semua bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, Kau boleh memimpin kami, memberkati ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar, firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami, supaya kami tidak usah khawatir, karena kami memiliki Engkau selalu menyertai kami dan menyayangi kami, dan merawat kami. Ingatkan kami Tuhan, tanamkan di dalam hati kami, dalam hati anak-anakmu sekolah minggu, supaya kami selalu ingat bahwa Engkau selalu menyertai kami, sehingga kami tidak perlu takut.
pimpin dan berkati kegiatan kami selanjutnya, supaya kami boleh melakukan aktivitas kami dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Berkati kami Tuhan, agar kami boleh kembali lagi untuk sekolah minggu lagi minggu depan dengan keadaan yang baik bersama teman-teman kami yang lain, supaya kami boleh berjumpa dan mengetahui keadaan satu sama lain dengan baik. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, sekarang Mbak Vena mau ajak nyanyi satu lagu untuk menutup. Kita mau nyanyi Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. 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 Iya, itu dia. Sekolah minggu kita sudah selesai adik-adik. Terima kasih. Foto dulu Mbak Vena, foto dulu, ntar kelas besar nggak ada foto. Bener, kita foto. Kecil udah foto-foto soalnya. Oh, ayo Udah dikirim di grup. Kirim, yuk, ayo semuanya. Yuk, wajahnya ngeliatin dulu dong anak-anak. Ayo dibuka Mbak Diva, Mbak Gepi, Yoel, Mas Tito, Mbak Lena, Sudah, Mbak Kathleen. Shana. Ayo kurang Mbak Diva, Mbak Gepi, sama Mbak Kathleen. Oke, sip. Nah, ini kan oke. Senang lihatnya. Ayo, gaya ya, gaya. Yuk. 1, 2, 3. Sekali lagi. Oke. Nah, terima kasih semuanya. Dadah anak-anak. Dadah Bu Endang. Mbak Vena makasih. Bu Ani, anak-anakku semua. Kita latihan rekaman nanti ya. Ya, hebat. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus berkati ya. Terima kasih Bu Rika. Ya, sami-sami. Dadah.